Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya Allah ya Robbi, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami semua, sehingga kami masih bisa istiqomah berada di jalan ini. Wahai Zat yang Maha Menatap, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui akan apa saja yang ada di dalam hati kami. Hamba memohon jagalah keikhlasan dalam setiap amal ibadah kami. Jagalah hati ini dari penyakit ujub dan ria, juga jagalah kami dari memiliki rasa bangga dan sombong pada amal ibadah kami, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita semua dari penyakit hati ini, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat sebuah kisah pendek, yang mudah-mudahan akan sangat berguna sekaligus menjadi pengingat untuk kita semua. Kisah ini menceritakan bahwasanya, setiap ibadah itu tergantung daripada niatnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Pada suatu hari, terjadilah percakapan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Hurairah. Percakapan ini berlangsung santai, namun sangat dalam. Wahai Abu Hurairah, kemarilah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Labaik ya Rasulullah, jawab Abu Hurairah. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Abu Hurairah, tahukah engkau? Pada hari kiamat nanti, Allah akan mengumpulkan manusia seluruhnya untuk dimintai pertanggungjawabannya. Mendengar perkataan Rasulullah tersebut, wajah Abu Hurairah mendadak pucat seperti ketakutan. Dalam ketakutannya ia bergumam di dalam hatinya, celakalah engkau wahai Abu Hurairah, engkau harus mempertanggungjawabkan semua yang telah engkau kerjakan di dunia ini, seraya membayangkan segala dosa dan kesalahan yang pernah ia perbuat. Tahukah engkau wahai Abu Hurairah, siapakah orang yang pertama kali akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla? Abu Hurairah menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan penjelasannya. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para alim ulama, lalu yang kedua adalah orang kaya yang dermawan, dan yang selanjutnya adalah para pejuang yang mati di dalam peperangan. Maka Allah bertanya kepada orang yang alim tersebut, apakah yang telah kamu lakukan dengan ilmumu itu? Mereka menjawab, aku telah mempelajari ilmu di waktu malam dan mengamalkannya di waktu siang. Tetapi secara mengagetkan Allah berfirman, dusta engkau. Sebenarnya engkau hanya ingin dikenal dan digelari sebagai orang yang alim dan sebagai orang yang ahli ibadah, dan engkau sudah mendapatkannya. Lalu diseretlah orang itu ke dalam neraka dengan penuh kehinaan. Mendengar kisah itu, Abu Hurairah menangis sejadi-jadinya, air matanya membanjiri di sekitar kelopak matanya, seraya melanjutkan kembali mendengar kisah tersebut. Kembali Rasulullah bercerita, selanjutnya Allah memerintahkan untuk memanggil orang yang kaya, maka berkumpullah mereka di hadapan Allah, kemudian mereka ditanya, apa yang telah engkau perbuat dengan harta yang telah aku karuniakan itu? Mereka menjawab, aku telah menggunakannya untuk membantu sanak saudaraku dan untuk bersedekah. Lalu Allah kembali murka dan berfirman, dusta engkau. Kau berbuat begitu karena engkau ingin disebut sebagai orang yang dermawan, dan kau sudah mendapatkannya. Maka lelaki tersebut diseretlah ke dalam neraka dengan penuh kehinaan. Tak lama kemudian, dihadapkan pula ke hadapan Allah orang yang mati syahid fisabilillah. Lalu ditanyalah oleh Allah. Allah berfirman, sebab apa kamu terbunuh? Mereka menjawab, aku telah berperang untuk menegakkan agamamu sehingga aku mati terbunuh. Allah berfirman, dusta engkau. Engkau hanya ingin disebut sebagai seorang yang pemberani, dan juga ingin disebut sebagai pahlawan. Dan engkau sudah mendapatkannya. Lalu dimasukkan pulalah orang itu ke dalam neraka dengan penuh kehinaan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memukul pahaku seraya bersabda, hai Abu Hurairah, ketiga macam orang itulah yang akan pertama kali dibakar di dalam api neraka pada hari kiamat nanti. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik. Saudaraku, dari sepenggalan kisah di atas, hendaklah kita semua bisa mengambil suatu pelajaran. Bahwasanya Allah, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha mengetahui akan semua isi hati kita, baik yang buruk atau yang baik. Kedua, hendaknya diri kita mulai saat ini berusaha untuk menjaga keikhlasan di dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Semoga kita semua bisa dapat tulus dan ikhlas mengerjakan seluruh ibadah kita kepadanya. Yaitu dengan hanya mengharapkan ridho Allah semata-mata. Amin.
Sampai di sini dulu kajian kita kali ini, semoga dapat bermanfaat buat kita semua, amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.